Sudah udahin tadi sini. Oke, kamu jadi dulu ya. Luar biasa. Apa pembayarannya? Jangan lupa tepuk tangan sama ketawanya. Ya, siap. Kayak gitu aja terus Iya, baru nggak usah terlalu ini, kita kayak ngobrol aja lah. Barusan Gitu. juga Mulai ini. udah mulai ya? Oke, yuk Mas Bay. Hebat sekali. Om Bay. Selamat sore Pak Bay, silakan. Sudah olahraga. Gimana nih Om Bayu mau nanya apa nih? Cepet. Om Bay, tapi juga kalau yang apa itu namanya? Ini yang datang kayak gini semua ya. Kita jadi nanya apa bingung juga. Jadi ini sore ini kita kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa. Tanpa pembukaan pokoknya kita langsung mulai. Ya, hajar aja. Hajar. Mau tanya Pak Rangga hajar. Nah, Pak Rangga. Jangan. Ini dulu atau yang muda dulu? Oh, yang muda dulu. Tanya bukan begitu kali. Nggak apa-apa itu, yang muda dulu. Narasumber nggak boleh potong. Oh, iya, oke, Sesuai oke. arahan yang Iya. paling senior loh. Nah, siap. Ini pertama kita mau. Tapi ini narasumbernya harusnya dia di Hah? si ini Ini penanya. benar dimulai. Dimulai balik ya. Iya langsung aja. Oke Bay, pertanyaannya Bay, siap? Oke. Iya banget. Ini baru kali ini MC agak bingung ya. Iya. Oke. Bapak tolong dijawab aja Pak. Sini. Pertanyaannya. Yang mana? Beneran dibikin kayak gini. 5 GB SGK. B jawabannya bro. Ayo lanjut. Om Bay, dibuka dulu Om Bay. Oke. Iya iya. Kan udah tadi dibuka. Oh iya ya? Udah. Udah, Pak? Udah. Kapan? Barusan. Lah, MC-nya lupa. Belum dibuka. Oh, belum. Kita kedatangan tamu yang luar biasa tadi. Iya. Ya udah, oke. Langsung ke pertanyaan aja ya guys. Ya, oke, kita langsung fokus ke pertanyaan aja ya. Siap. Maaf sebelumnya kawan-kawan Mandirian Arema Gelang ini tadi pembukaannya agak sedikit lain daripada yang lain ya. Oke, Ini pertanyaan karena pertama. efek malam Jumat. Oke. Ah iya. Jadi semangat. Tapi kalau bagi kita bulog-bulog itu nggak Kita? bisa, Pak. Pak, ada istri di sini. Nggak ada. Nggak ada. Sudah. Ngomong salah. Tadi istri Harus istri ya. istri yang mana? Harus istri. Kasus nanti. Oke, ya balik yuk. Jejak digital ya Pak ya. Nah, ini saya upload ke YouTube nih, Pak. Iya. Saya tag Bu Cinta. Oke, kita balik iya, lagi ya. ini. Ini Pak Rega, kita Siap. mau nanya, ini kan bulan Maret Pak ya, bulannya kuadran, atau bukan kuadran ya, bulannya laporan lah. Nah, Pak, Iya. ini kan lagi ada program yang baru Pak, terkait nabung cerdas. Nah, mungkin Mandirian Arema Gelang sendiri kadang beberapa belum update Pak terkait untuk nabung cerdas nih Pak. Nah, bisa nggak sih Pak, kira-kira di-spill kenapa sih kita harus jualan nabung cerdas Pak? Karena kita selalu dimonitoring, oh ini nabung cerdasnya sampai mana. Nah itu, boleh nggak Pak dijelasin Pak? Saya Sedikit udah aja. tahu, saya udah tahu Mas Bay. Jawaban Bapak ya seperti podcast sebelumnya. Atau Zoom Tadi sebelumnya. tuh mau ngomong ini, spill kan naon gitu. Spill tuh. Spill. Spill dong Pak. Bagi Apa? yang belum tahu ya Mandirian, nanti keluar dong di Kahu. Soal nomor 1, Kahu. Iya. Nabung Ini gimana? cerdas. Nabung cerdas. Bagi orang-orang yang cerdas yang paham, Bay. Berarti kalau nggak paham belum cerdas. Nah, jadi belum semua cabang yang melakukan program nabung cerdas ini untuk diterapkan di masing-masing cabang. Jadi dari 22 cabang total di bulan Maret kemarin baru kami nyampe setengahnya 40% itu baru pakai nabung cerdas. Situasi sekarang di seluruh area Magelang dan Kedu ya tantangannya adalah dana retail itu tarik menarik. Jadi kalau misalnya kita nggak menggunakan program nabung cerdas, dananya akan pindah ke bank lain. Baik DSR sekarang, DSR tahu nggak DSR? Tahu. Deposito spesial ya? Deposito special rate. Bukan. DSR kredit apa? Nah, monoframe boleh, Saya pakainya di BR Pak soalnya jadi bingung. Ya, DSR Deposit Rate itu udah mulai turun. Oleh karena itu digunakanlah program nabung cerdas dari RDPS. Manfaat yang pertama, satu itu bukan beban cabang. Jadi, Nanya ya. jadi kalau misalnya kita yang ada yang deposito, adanya tabungan, giro, bunganya itu adalah beban cabang. Ada namanya biaya bunga di contribution margin. Nah, yang manfaat yang pertama adalah bukan beban cabang, tapi bebannya kantor pusat. Ya, ya itu ingat ya teman-teman, bebannya kantor pusat. Soal 1 tuh. Soal nomor 1 ya guys. Oke, nomor 2 gitu ya. Nomor 2,
ini bunganya lebih besar dibandingin bunga pada umumnya, baik deposito yang counter rate 2,75, ya kan? Nah, special rate itu pun harus di atas 50%, 3%. 3%. 50 miliar, maaf, 50 miliar 3%. Nah, jadi gunakanlah nabung cerdas, batas minimalnya adalah 1 miliar. Ya, kalau dia pakai tabungan bisnis, total yang diterima dia 3%, belum termasuk pajaknya ya. Gitu ya. Nah, semakin tinggi tiernya, semakin tinggi juga reward yang diberikan. Totalnya maksimal 3,99, belum termasuk pajak, gitu ya. Jadi crossnya. ya. Boleh tanya nih Pak? Boleh. Mau Bagi Mandirian, ya. Kan bonus-bonus tahun-tahun lalu belum iya, saya benar, pakai nih saya Pak. lupa. Bisa nggak? Tahun lalu. Wah, gila ya. Ngeri. Bisa nggak Pak kalau Mandirian ikut nabung cerdas? Bisa sih, cuman base figurnya mungkin. Iya nggak ya. Oh, nanya kan base figure apa, base Pak? figure apa, Pak? Base figurnya itu. Mungkin Ini. yang pada belum tahu ya harus ada base figurnya juga. Base apa? Terbaik. Base bener. Iya, Base tadi. Bapak nyebutnya base. Base. Jadi base figure itu dasar perhitungan. Base. Nah, jadi dasar perhitungannya itu kalau misalnya uangnya Kakak Nosi Iya. pada bulan Februari kemarin udah 2 miliar. Sudah. Udah 2 miliar. Lebih ya? Lebih ya. 2 miliar 100 ribu. Lebih kan? 2 miliar gitu ya. Terus mau masuk lagi dari bank lain 1 miliar. Nah, jumlah yang diblokir itu 3 miliar, tapi yang dihitung 1 miliar. Karena penambahannya aja Iya, ya. jadi penambahannya aja. Jadi yang existing itu nggak dihitung. Jadi tolong perhatikan buat semua teman-teman, karena emang banyak kasus di bulan Februari yang gagal bayar atau not eligible, base figurnya nggak ke blokir. Itu yang nomor 2 ya. Catet. Oke, itu. Apalagi? Apalagi Kak? Udah ya, 5 menit. Belum? Udah. Oh. Masih banyak Pak pertanyaan. Banyak. Baru satu. Ini baru satu Pak di sini. Lanjut. 50 pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Pak Rangga. Oke, tadi kan dari nabung cerdas Pak ya. Nah, otomatis kan dari dana yang dihimpun dari nabung cerdas ini bisa menaikkan perolehan CASA masing-masing cabang nih Pak ya. Ya. Nah, itu nanti pengaruh nggak sih Pak ke kuadran, untuk khususnya kuadran CASA, terus pertumbuhannya bagaimana? Bisa nggak sih Pak nabung cerdas itu mempengaruhi sampai ke situ gitu? Karena dan mungkin Mandirian Area Magelang juga perlu tahu juga sekarang kan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak pengaruhnya nabung cerdas ke kuadran itu seperti apa, sama kuadrannya itu kuadran 1 itu yang seperti apa gitu Pak. Oke, editor nyala. Oke. 2,000 years later. Nyala Udah nih. sini kan? Oke, ada. Bisa ada begini. Belakang gue, kita bilang Ini gitu, aku bro. udah begini harus keluar loh. Ini. Keluar. Udah begini loh ya. Membuktikan youngster sekuat youngster nggak ya? Keluar. Kalau nggak Ulster namanya. Oke, canda ya. aja. Oke, kuadran 1 sampai kuadran 4, bahkan sampai ada sekarang itu kuadran 5. Jadi teman-teman, mulai 2023 ini buat semuanya harus paham tentang kuadran, ya, kuadran. Kuadran itu adalah pengelompokan. Pengelompokan mana kita itu bagian dari kelompok solusi atau kelompok yang masalah. Dibagi dari 5 kuadran, ya, dibagi 5 kuadran. Kuadran yang kelima yang paling bawah adalah kuadran kelompok teman-teman yang tidur atau nol, belum ada Zong. closing. Iya. Dong. Dia pingsan ya Pak ya? Hah? Dia Enggak pingsan? sih, nggak pingsan, mungkin bingung. Bingung Masih ya? bingung, jadi bingung. Jadi kadang-kadang kita perlu leadership seorang manajemennya mengarahkan, turun langsung ke lapangan, biar yang bingung ini jadi diarahkan. Nah ini Q5 itu orang yang kuadran bingung, gitu ya. Kuadran bingung, bukan ini. Bukan masalah lagi tapi Pak, Hah? bingung gitu ya. Bingung, jadi karena saking apa namanya punya masalah, kayaknya perlu RSJ nanti ya, rumah sakit jiwa. Ini ada Tempat ini dong, Ayani. Oke, kuadran 5. Nah, kuadran 4 adalah kuadran yang sudah closing tapi belum banyak. Antara lebih besar 0%, sampai dengan kurang dari 25%. Oh iya. Jadi kalau sebenarnya kuadran 4. Jadi kalau misalnya kuadran 5 tadi fotonya itu hitam, kan Iya. kelam nih, kelam kan. Udah nggak lihat lagi ya Pak, bentuknya kayak apa Iya, ya? tapi biasanya kalau hitam tuh pada ganteng sih, jadi kelihatan begitu. yang, eksotis. yang gemuk jadi kurus, bukan begitu ya bro? Iya sih. Gitu. Nah, kuadran keempat, gitu. Aduh, mulut jangan sampai Awas, keceplosan. Karena dia mikir yang hitam-hitam. Iya. Nanti kita sensor ya Iya, Pak Dian. Ini Kita udah sensor. udah mau ini lupa di kamera ya. Kuadran 4 adalah kuadran antara lebih dari 0% sampai dengan kurang dari 25%. Ya, artinya dia baru closing 1 atau 2 aja gitu Ya. loh. Jadi ya masih kuadrannya masalah. Jadi mau hanya
Yang penting aku udah closingan. Nah, itu. Nah, ini kuadran 4. Kuadran 3, nah ini kuadran 3 udah lebih intermediate lah. Dia udah lebih di atas 20. Antara lebih besar 25% sampai dengan lebih besar sama dengan 25% atau kurang dari 75%. Nah, ini udah lumayan. Rata-rata hampir semua teman-teman kepala cabang baik yang timnya di cabang itu masuknya di kuadran 3. Gitu. Nah, kuadran 2 ya teman-teman semua. Kuadran 2 adalah kuadran antara lebih besar sama dengan 75% sampai dengan 100. kurang dari Dari 100. 100. Kurang dari 100. Jadi ini udah bagus, layarnya kuning biasanya gitu ya. Iya. Nah, kuning, dan itu udah yang kuadran yang paling solutif adalah Q1, kuadran 1 di atas atau sama dengan 100%. Jadi nah itu jadi semua teman-teman saya yakin ada jagonya baik di CASA atau di produk lainnya. Minimal harapannya adalah naik di kuadran 2 atau kuadran 1 gitu. Jadi memposisikan di situ. Saya yakin ada beberapa cabang juga kuatnya di sini tapi kurang kuat di sini, tapi juga jangan sampai jadi kuadran 4 atau 5 gitu. Jadi tetap dia ngisi 321 gitu sih. Karena 321 kita ada poinnya loh di sesi berikutnya mungkin ya. Oh gitu ya Pak ya. Poin kuadran untuk racing cabang. Racing cabang. Yep. Tapi itu per bulannya juga kembali ke 0 lagi ya Pak ya? Iya, kembali nol kuadran lagi. itu ya. Kembali nol lagi. Jadi per bulan kuadrannya ya. Oke. Ini kan Osi mau nanya sesuatu nggak? Saya mau nanya ke Mas Anjar aja deh. Oke, siap. Anjar. Kalau di KPR juga masih ada ya untuk kuadran-kuadran sama ya? Ya, sama. Sama persis seperti itu ya. Perhitungannya sama seperti yang disampaikan Pak Rangga tadi, cuman Iya. kan di KPR kan ke pencairan ya, Oh, tiap bookingnya bulan. berarti ya? Bookingnya ya. Nanti untuk prosentasenya disesuaikan dengan target cair cabang masing-masing. Oh gitu. Oh berarti bahan baku pun ditentukan sama cabang masing-masing ya Kak ya? Iya. Yang Betul. betul. Jadi nanti targetnya kan setiap tahun beda karena ada SGK-nya juga jumlahnya beda. Iya, jadi untuk perhitungan dari target atau dari prosentasenya itu kan kita pakainya satu sumbu ya pencairan ya. Jadi kalau untuk pencairan disesuaikan dari jumlah senjatanya, SGK-nya tiap cabang ada berapa. Jadi per SGK-nya 750 juta. Kalau 2 SGK berarti 1,5 ya. persennya itu berarti di 1,5 miliar. Oh gitu. Kakak kayaknya juga masih bahan bakuku mana ya udah Iya, langsung 1,5 mikir M nih, ya kan langsung mikir cabang tadi. Banyak sekali ya makanya. Sudah masuk ke kuadran berapa? Oh, saya sudah booking. Saya sudah kuadran solusi. Sudah. Nggak komen. Tanggal 2 udah booking. Oh, untuk KPR. Untuk KPR. Aku nggak ngomong aja. Yang lain Tempatnya tepuk tangan cuma Gitu ya. kalau ini Mas Anjar, kita panggilnya Mas aja lah ya. Mas Oh, masih aja. muda juga kan. Oke. Kalau jadi Mas Rangga. beda. Kalau untuk KPR ya, biasanya teman-teman SGK ataupun teman-teman GB itu bahan bakunya yang ideal itu dari mana ya untuk KPR, untuk akuisisinya mungkin seperti itu. Oke, jadi untuk Idealnya, KPR, Iya. nyarinya kemana sih? ya. KPR itu sebenarnya kalau dilihat dari bahan bakunya sebenarnya lebih mudah ya. Saya bukan berarti Oh, lebih mudah. bukan berarti kalau produk lain susah enggak. Maksud saya untuk KPR ini kan Mudah. tidak harus intensifikasi atau ekstensifikasi. Jadi kita bisa dua-duanya. Kalau ya jadi untuk nasabah secara intensifikasi untuk bisa cari dari nasabah existing, mau baik dari payroll-nya atau mungkin customer atau mungkin yang sudah ada di perusahaan kelolaannya mereka ya. Nah, tapi kalau untuk ekstensifikasi, mungkin bahasa gampangnya KPR itu ketemu di jalan, ini yang gampang aja Bisa, ya. ya. Ketemu di jalan mau KPR selama dia income-nya tercermin bisa gitu. Jadi dia tidak harus payroll mandiri, dia mungkin payroll di bank lain itu Ya. bisa. Atau mungkin lewat developer atau main ke developer perorangan, ada orang mau jual rumah, Oh, ada jual calon putus mau gitu beli, ya. selama dia eligible di income-nya tercermin, bisa tidak harus di bank mandiri, itu bisa kita KPR. Berarti nggak harus gajinya lewat mandiri. Iya, gitu. Untuk prosesnya sendiri Mas? Prosesnya nanti Biasanya kan aduh jangan-jangan kalau di Mandiri lama gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk KPR sendiri kita sudah di log di sistem ya, yang Los Pega seperti produk kredit yang lainnya. Kayak Los Pega ASM. itu betul seperti KSM dan SMI ya. Los Pega itu sebenarnya ada SLA-nya maksimal adalah 5 hari kerja mulai dari masuk sampai putus kalau di KPR. Iya. Jadi sebenarnya sudah diawasin itu sama Dari sistem. berkas lengkap berarti. ya? Dari berkas lengkap. Nah, Oke. biasanya yang bikin mungkin agak text time itu adalah pada saat collect dokumen. Nah,
sebenarnya cloud document itu banyak nggak sih? Sebenarnya kita golongkan menjadi 3 aja. Dokumen pribadi, dokumen income, dan dokumen agunan. Udah itu aja. Selama 3 itu terpenuhi, sudah bisa masuk Lospega. Kalau sudah bisa masuk Lospega, itu kami jamin maksimal 5 hari kerja sudah putus. Ya, putusnya nanti tergantung dari hasilnya ya. Cuma nanti kan approve atau enggak ya, gitu kan. tiap harinya itu sudah ada timeline-nya sendiri dari Lospega. Masuk ke verifikasi kolateral, agunan, masuk ke verifikasi income atau di pada saat pemutus gitu. Itu sudah aman sebetulnya. Sudah di-lock lah sama Lospega. Dan kayaknya ini bakal keluar di ini juga ya, Kahoot ya? Iya. Soal nomor 3. Tadi soal nomor 3 tadi. Berapa ya SLA-nya tadi? SLA-nya berapa? Kemudian tadi ada 3 dokumen penting ya. Iya, betul. Pribadi, Income, sama agunan. Oh, hafal loh dia. Iya kan? Luar biasa. Nggak boleh ikutan ya? Nggak boleh ikutan ya. Udah belajar dari semalam ya. Iya, kayaknya. Tentang lunar juga boleh ditanya. Oh, itu next story. Merembet tuh kemana-mana. Merembet kemana-mana. Oke. Oke. Nah, balik. Api apa api? Oh iya, itu yang saya nggak bisa jawab dari tadi siang. Kalau papi saya bisa. Silakan Pak Bayu. Ya, udah 16 menit nih. Oke. Udah 16 menit ya. Lanjut ya. Tadi kan disampaikan untuk apa KSM juga pakai Lospega ya. Nah, kalau ini Pak Rangga, kalau untuk KSM kan berarti kan otomatis teman-teman nyarinya yang harus berpayroll di Bank Mandiri ya Pak. Nah, itu cara maintenance dengan mungkin dari juyarnya, bendahara ataupun dari perusahaan-perusahaan payrollnya itu gimana Cak? Untuk teman-teman SGK, teman-teman GB atau teman-teman cabang bisa menjaga hubungan dengan baik, membina dengan baik kemitraan dengan juyar atau bendahara itu strateginya gimana sih Pak? Tipsnya gitu Pak. Tenang, Apakah Pak, saya ini harus pertanyaan terakhir Pak? apakah Terakhir saya ya? harus Iya. datang tiap hari? atau Terakhir gimana? untuk saat ini. Iya, terakhir ya Terakhir Mas. dari saya Iya. kan Mas Mbak Nasci masih banyak. Iya. Kita panggil Tantata. Dia belum tanya sorry. Aduh, baik. Jadi sebenarnya ketika KSM itu kita tumbuh, ada beberapa, nggak semua cabang itu melakukan KSM dengan baik. Satu, ya. Nah, KSM ini adalah sebenarnya kalau kita berharap sama SGK aja itu salah. Ya, jadi semua seorang jenderal perang atau panglima perang semua turun di lapangan. Kalau di belakang aja nggak akan mungkin ketemu sama musuhnya. Nggak tahu apa yang mau diserangnya. Nah, jadi kelemahannya adalah satu, ketika kita udah PKS payroll ya, PKS payroll maupun PKS kredit KSM yang non payroll pun sebenarnya bisa gitu ya. Pertama adalah yang turun itu harus kepala cabangnya dulu. Ya, jadi bina hubungan baik ke masing-masing PIC. PIC. Bukan begitu kepala cabang? Oh, bukan. Nah, bagi masing-masing. Nggak boleh ketawa kenceng kan kalau saya cabang. Masing-masing PIC. Ya kan Bayu bukan MC di sini. Oh, bukan iya. bukan kepala cabang. Iya. Ini masih. Nah, ini kan kepala cabang mungkin di area lain gitu. Wah, ini kode. Nah, jadi Menjelang dibagikan SK ya Pak. ampun Bapi. Sensor. Jadi satu, si kepalanya itu harus dipegang sama kepala cabangnya. Nah, karena si kepalanya ini penting banget. Sebenarnya nggak perlu banyak retensi. Cuman kita harus ngingetin dia, katanya kalau dia ulang tahun, ada kegiatan di instansinya apa, kumpul-kumpul apa, dan tidak cukup untuk satu kali ketemu udah beres. Gitu. Jadi yang disayangkan oleh kita ini adalah belum maksimalnya teman-teman semuanya untuk pegang si kepalanya dulu. Lalu yang kedua, PIC atau call ataupun juriar, ini pun sering megang harusnya kepala cabangnya atau minimal setingkat MBM maupun officernya gitu ya. Nah, karena ini yang tahu kemana arus bekasnya. Contoh ya, ada satu instansi payroll yang ada di satu daerah lah ya, nih nggak disebutin. Nah, si officernya tuh nggak kenal gitu kan, yang kenal hanya SGK-nya gitu kan. Nah, alangkah lebih baik yang kena SGK-nya aja dia bisa booking 1 miliar lebih, 1 miliar lebih gitu kan. Nah, kepala cabangnya kenal sih alhamdulillahnya gitu. Jadi dan dia pantau terus. Nah, kalau teman-teman pegang si juriarnya, ini akan setiap aplikasi yang masuk, karena ketika untuk di instansi ya government, setiap ajuan untuk kredit KSM pasti harus melalui juriar dulu baru ke komandannya. Jadi kalau misalnya juriar dipegang di Velda, pasti udah ini lo harus mandiri aja. Jadi kalau misalnya teman-teman di situ benar. Kalau misalnya teman-teman nggak pegang juriarnya, pimpinannya, ya jadi terbagi. Jadi kayak di Akmil kan terbagi, ada yang ke Bapas, ada yang ke BRI, ada yang ke Mandiri gitu kan. Jadi nggak maksimal di kita. Nah,
contohnya aja gini, rumah area pemuda itu kan punya Karyadi. Ya. Jumlah pegawainya 2.800, hampir mirip seperti Akmil 2.600. Seharusnya kita kekuatan kita sama seperti Karyadi gitu kan. Dan ini yang membuat banyak potensi untuk KSM. Nah, kalau KSM gitu kan, secara pertumbuhan pun udah bagus sih teman-teman, terima kasih. Tinggal memeratakannya aja. Lalu juga jangan terkotak-kotak, terutama buat teman-teman kepala cabang. Mitra ID itu bagi-bagilah gitu, bagi-bagilah. Karena Mitra ID ini adalah sebuah nggak akan habis sebenarnya diambil. Daripada ke bank lain, mendingan ke teman sendiri. Iya, betul. Gitu ya, itu yang KSM. Berikutnya lagi, ketika KSM, pantau terakhir yang penting nih, pantau insentifnya. Nah ini. Jadi jangan sampai selisih ya Pak. Bu, iya kadang kayak kemarin kan kasus yang kayak tahun lalu itu. Nggak cair Pak ya? Jadi kayak perpindahan antara dulu kan bukan Los Pega, Los biasa. Mereka ke Pega. Nah udah gitu sih bendaharanya itu nggak terdaftar. Jadi insentif turun semua tuh. Komplain kan para juru bayarnya. Jadi teman-teman, email dari MDAB atau email dari mikro wilayah dicek. Berapakah insentif juru bayar saya? Kan tadi kedekatan dulu. Kalau udah deket kan tahu, oh juru bayar saya nambah nih naik. Kalau insentifnya turun ada dua kemungkinan. Satu, ya ada yang macet. Mungkin itu, ada yang nggak bayar. Ya. Yang kedua, nggak ngeh ada perubahan, ternyata dia nggak terdaftar. Nah, oleh karena itu, tolong dicek. Gampang kok, MBM-nya tinggal pakai user MBM, panggil nomor rekeningnya. Apakah sudah sesuai nggak di BDS, itu adalah punya dia, si bendaharanya. Nah, penting insentif, karena insentif membuat dia senang. Contohnya ada yang udah, awalnya dia dapat 800, turun ke 100.000 rupiah. Akhirnya ngambek kan, Bay. Jadi, akhirnya dia kemarin saya cek, oh ternyata dia nggak terdaftar nih. Akhirnya diperbaikin sama cabang dan sama Tata. Akhirnya dia naik lagi, balik bahkan sekarang udah 1,3 juta. Nah, dia makin seneng kan? Iya. Ketika dia makin seneng, pasti aplikasinya jatuhnya nambah. Dan ingat, insentif bendahara itu tidak akan habis sampai orang itu seluruhnya lunas. Jadi setiap bulan selalu dapat Pak ya? Si junior ini pindah. Ya, sejurnya pindah, berarti kan diganti jabatan baru kan? Baru kan? Itu Si bisa baru dialihkan. Jadi semakin lama ya semakin hubungannya dekat. Jadi kan makin seperti kayak ini udah jadi kayak ibu rumah tangga. Kakak Nosi kan dikasih sama Iya. Pak Su setiap bulan kan? Iya. Setiap hari kami. Oh, luar biasa. Setiap hari. Bapak tahu kan? Oh, tahu. Tahu. Dompetnya, Boy. Wah, kalah kita. Iya emang Pak, saya kelihatan Pak. Kelihatan apa ini? lebih nih ya, lebih berisi ya. Lebih berisi. Berarti asupannya masih banyak. Berisinya uang, Bay. Iya, makanya asupannya makin banyak. Semua. Uang di mana? Jangan flexing di sini ya. Oke. Gitu sih. Gitu, Bay. Oke Pak. Jadi kuncinya adalah kedekatan ya. Iya, Baik itu kedekatan. officernya maupun branch manager. Semuanya. harus. Semua All team. all team harus dekat semua dengan. Tapi nggak, ya sebenarnya nggak hanya KSM sih kan. Sebenarnya ada produk. KPR ya, Bro. Semua sama. Ada KPR, ada kartu kredit. Udah gitu ada juga Livin yang terpenting juga kan. Iya. Cobain kan Livin. Apa Bulisbet. pesan sponsor ya? Bulisbet, Bulisbet, Bulisti, Bulisa. Bulisa. L. Dah Bulisa. Gitu ya. L. Ada satu lagi kan? Udah apa? nggak ada. Gimana? Oh nggak usah. Lanjut deh. Kan udah nggak ada ketemu. Bu. Maaf Bu ya. Berani dia soalnya udah nggak. Wah, baik. Enggak ya. Tapi kita sensor ya gitu. Mas, udah nggak ada lagi pertanyaan. Pasti satu lagi kan Nosi. Ini yang Oh, iya. pertanyaan terakhir, the one and only yang paling Yang penting mana katanya. ya? Ini tadi Kak Nosi belum cetak itu yang paling Oh bawah. gitu ya. Nah, ini Saya Kak. memang sengaja Pak. Oh, iya. Biar cepet kan. Oh, Iya, kok beda sih? Iya makanya ini tadi ada Iya. tambahan pertanyaan Oh, oke. titipan tadi dari 01 kita. Kan. Oke. Nah, ini apa? Sekarang kan lagi hot-hotnya nih business case, Nah, ekosistem, iya. BC kayak gitu. Nah, Nggak ada, Pak. Nggak ada Pak di situ Pak. Nggak Itu ada, Pak. Memang sengaja, Pak. Tambahan dari 01 kita Pak. Nah, Nggak ada japri langsung. Suspend ya, Bro. Iya. Apa? 01. iya Pak. Suspend Pak. Yang selalu bolong. Pak Setia. Enggak Pak Setia, mohon maaf Pak. Oke, ini Pak, Pak Anjar juga. Ya Mas Anjar deh bukan Pak. Nah, ini gimana sih misal perolehan cabang untuk jasa kredit retail baik dari KPR, KSM ataupun dari nabung cerdas tadi untuk tabungannya itu cara teman-teman biar bisa meningkatkan kuadran bisnisnya dari KSM, dari KPR tadi, terus habis itu dari nabung cerdas, kita bisa nggak sih akuisisi
produk-produk itu ke bisnis case kita. Karena kan bisnis case kita nggak semuanya kan perusahaan, ada yang pasar, ada yang komunitas kayak gitu. Karena kan bisnis case kan juga ada kuadrannya, nanti di sesi selanjutnya ada kuadran bisnis case dibahas lagi nggak di sesi ini. Lebih panjang soalnya karena bisnis case itu sangat-sangat wow, lagi hot-hotnya nih. Nah, gimana? Kira-kira bisa nggak sih dari tadi perolehan kita mau cari KPR, kalau KSM mau nyari casa atau tabungan itu bisa nendang ke bisnis case kita nggak gitu. Tapi kita harus nyarinya seperti apa karena nggak semuanya perusahaan bisnis case-nya. Ada yang tadi. Mungkin Mas Anjar dulu. Oh, saya dulu. Iya, tadi kan Pak enggak. Kan flying team. Iya, flying team. Flying team. Ini teman-teman Magelang, dua narasumber kita ini flying teamnya area Dan Magelang. ini badinya jangan lupa ya. Lebih penting flying team. Silakan Pak Anjar. Oke, Mas Anjar. kalau bisnis case ya, kembali ke bisnis case. Kalau bisnis case itu kan pastinya kan yang seperti kita tahu di setiap cabang itu ada bisnisnya apa, kemudian turunannya apa. Nah, dari situ itu kita bisa gali seperti yang saya sampaikan di pertama tadi ya. Sebenarnya ini langsung ke produk KPR KPR. ke produk saja. Kalau KPR sendiri sih kita fleksibel ya. Tadi sudah sampaikan mau yang sudah intensifikasi atau ekstensifikasi. Nah, pastinya di bisnis case ini kita bisa masuk duluan atau masuk nanti setelah jaringannya bisnis case itu masuk gitu loh. Jadi misalnya nih si cabang tersebut ambil misalnya ada ini misalnya ya toko besi. Toko besi itu dia supply pembelinya siapa? Oh, ini ternyata developer dong, ya kan? Oh iya, bisa. Developer bangun rumah atau mungkin kontraktor yang perorangan, developer perorangan atau bahkan yang PT sekalian. Nah, itu kita bisa ambil dari situ. Jadi turnya dari situ, nanti dari developer itu mungkin kasih referral nasabah. Mohon maaf, customernya mereka untuk menjadi nasabah kita. Nah, dari situ kan kita bisa tarik tuh produknya, nggak cuma KPR. Misalnya nih, kalau KPR sudah pasti bisa, karena KPR kan bisa jadi dari payroll luar pun kita bisa tarik ya, atau mungkin wira swasta juga bisa. Nah, dari situ kita bisa cari produk lain. Oh, karena sudah booking di Mandiri, pastinya akan punya rekening Mandiri. Ya, nah, betul. di situ pasti ada living dan living. lain-lain. Bahkan nanti mungkin ternyata dia punya perusahaan sudah ternyata kebetulan dia payroll nih. Nah, bisa kita KSM. Betul, KSM seperti itu. Nanti masih kebetulan satu lagi untuk pencairan di KPR Mandiri, mungkin yang teman-teman di sini tahu ya, untuk yang sudah booking itu kita ada program bundling juga dengan kartu kredit pre-approve ya. Itu bisa kita tarik. Iya. Seperti itu. Berarti yang cair KPR pasti otomatis dapat kartu kredit gitu ya. Iya, ada programnya pre-approve. Banding ya. Kalau casa apa enggak? Hah? Casa. Oh, saya Iya, masih. Minumnya nanti. Nanti. Saya kira Bapak gini. Pesan sponsor loh Pak. Jangan lupa. Kita belum di-endorse soalnya. Gimana Pak? Jadi Yang mananya nih? gitu ya. Bisnis case. Bisnis case Pak dengan casa. Bisnis case hubungannya sama casa. Oh, iya. Kalau dihubungkan bisnis case sama casa, yang penting adalah kuadrannya dulu gitu. Jadi kalau misalnya tadi bagian ke kuadran 4, 3, 2, 1 gitu ya. Yang teman-teman yang pastikan setiap bulannya adalah month to date-nya tumbuh itu dulu gitu ya. Kalau month to date-nya tumbuh otomatis di cabangnya all cabang baik. Berarti dia termasuk kuadran 2 atau kuadran 1. Ya, berarti. Jadi itu dulu gitu ya. Jadi pastikan tumbuh dulu month to date-nya kalau untuk casa. Ya. Year on year-nya tumbuh, year to date tumbuh, month to date tumbuh, teman-teman udah pasti di posisinya di Q2 atau Q1. Itu dulu. Nah, baru yang berikutnya adalah yang kuadran untuk bisnis case-nya. Nah, bisnis case ini penting banget gitu kan. Kalau teman-teman dia negatif, ya otomatis teman-teman jatuhnya, even kalau di bisnis case jatuhnya dia di kuadran 2. Nah, kuadran 2. Bisnis case itu kalau bisa itu mempengaruhi secara portofolio casanya yang secara besarannya itu kita pilih karena dia ngaruh nih Pak untuk menyumpah atau untuk menambah gap saya minimal itu bisa 30 di atas 30% kalau bisa sih. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, dicoba dulu karena ini ada beberapa trier dari kantor pusat kemarin kita konfirmasi Eris sama Angki gitu ya. Silakan dicoba dulu pilihannya, teman-teman coba digarap dulu. Ini kan satu hal yang baru tapi diseriusin. Gitu. Kalau nggak diseriusin ya susah sekali. Nah, jadi pilihan casanya, bisnis case-nya, kalau bisnis case-nya harus tumbuh. Jangan lupa pendaftaran setiap tanggal 8 setiap bulannya. Pendaftaran setiap akuisisi tanggal 8. CAF gitu kan. Waktu dan dicek dananya
Kalau kayak Bayu kan udah oke tuh. Jadi ngecek berapakah dana yang dengan bulan kemarin tumbuh atau enggak si JBC-nya. Gitu ya. Tapi percuma juga kalau ke cabangnya nggak tumbuh month to date-nya, tetap aja dia 3 atau 4. 3 atau 4 gitu kan. Pastikan dulu yang BC dulu ini adalah me-adding-kan CAF-nya level 1 level 2-nya setiap tanggal 8 di Excel. Ya, nanti biasanya Nia nagih tuh, gitu kan. Saya mohon teman-teman semua, khususnya kepala cabang atau PIC yang ditunjuk sebagai bantu kepala cabang, gitu ya, tolong dicek lagi laporannya. Ya, jangan sampai kayak kemarin ada case-nya gini, udah Pak, saya lapor aja, tapi nggak dicek lagi, apakah CF-nya dia nambah atau enggak, gitu kan. Apakah semua L1-nya atau L2-nya udah di-input atau belum, gitu ya. Tolong di-input sebanyak mungkin, semampunya mungkin, gitu ya, untuk bisa pertumbuhannya di business case. Dan jangan sampai laporannya nggak ada. Nah, kemarin udah dilaporkan karena udah tanggal 9 udah dilaporkan, tinggal kita tunggu. Jangan lupa dibuka SSBI-nya. Ya. SSBI-nya apakah kita di kuadran berapa, posisi cabangnya masing-masing. Dan ingat kita dipantau itu ya. Iya. Dipantau sama direksi semua cabang, baik CASA ataupun produk retail, kredit retail lainnya, gitu dipantau direksi. Pastikan kita tumbuh di kuadran minimal tuh kuadran 2 ya. 2. Minimal 1. Saya yakin lah kalau di area Magelang gimana ya? Bisnis tumbuh, kami bagian dari solusi. Jadi insya Allah semuanya di kedua dan ke-1 dengan doanya pasti. Ya. Amin. Ini doa ya, sekaligus menutup ya Pak. Doa. Jadi kita doa dulu ya. Doa penutup dong. Doa penutup ya. Allahumma barik lana. Oke, Mandirin Area Magelang, ini tadi sudah kita dengarkan ya insight, paparan, masukan dari Flying Team Area Magelang, Bapak. jadi flying. Iya, Bapak Raga dan Mas Anjar. Pokoknya ini tema hari ini adalah gado-gado. Nah, tepuk tangan dulu ya. Udah mau tutup berubah tema. Iya, temanya hari ini gado-gado. Tadi ada kuadran, ada CASA, ada BC, ada nabung cerdas. Karena hari ini adalah temanya tentang Pak Rangga dan Mas Anjar. Oke. Jangan lupa kalau ada pertanyaan WA. Oh iya. Nomor Manjar. Oke. Nanti kalau teman-teman Mandirin Area Magelang yang tidak tahu Pak Rangga dan Mas Anjar ini siapa, nanti bisa WA atau konsultasi di nomor di bawah ini. Nomornya panjang. Tetap nanti akan kita tampilkan pertanyaan nomornya ini. 1 Flying Team, yang kedua Flying Fox. Bisa. Oke ya. Mungkin cukup sampai hari ini ya. Cukup sampai sekarang. Iya, masa mau dilanjut besok lagi enggak kan? Ya. Oke, mungkin cukup sekarang. Kita akhiri podcast kali ini dengan tema-tema yang sangat-sangat luar biasa. Besok-besok dan teman-teman Mandirian lebih happy lagi kayak Kanosi yang selalu ketawa dari tadi. Oke, terima kasih semuanya. Siap. Oh gini, titipannya gini. Asa, Livin, Casa. Dadah, Dah, semuanya dadah. kasih keternuan baik semuanya. Yuk. Luar biasa. Yuk diminum kopi virtualnya. Amplopnya mana? Ayo.